Ini Sini Kampar. Seulu. sekarang enggak Tenayan lagi, Kulim. Kulim. Mm-mm. Bukan tenaga itu ya. Mm-mm. Kulim. Udah di apa? Coba ini dimulai. Antara wilayah Siak Ulu dengan apa namanya? Datuk Batin. Kampar dengan apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik seluruh keponakan daripada Batin Tenayan, pada hari ini kami ditugaskan dari keluarga besar Batin Tenayan Hindu Talang menyusuri beberapa bentuk tapal batas yang telah kami lalui. Alhamdulillah, tepatnya pada pukul 13:15 waktu Indonesia bagian barat, kebetulan kami berada di salah satu tapal batas dengan negeri Puhulu, negeri Tanjung, Buluh Cina, persisnya di Kecamatan Siak Ulu, Kabupaten Kampar. Kebetulan di hadapan saya mungkin ada salah satu tokoh perangkat adat daripada masyarakat dari Puhulu Tanjung bersama Datuk Lelo. Jadi kami itu kepentingan dalam rangka untuk mensosialisasikan untuk kepentingan anak cucu di kemudian hari lah. Jadi sungguh jauh dari perjalanan kami itu, kebetulan kami di sebelah selatan bagian kami ini berbatas sebelah utara dari Buluh Cina utara selatan ke Batin Tenayan. Itu kami betulkah ini Sungai Sail itu? Kronologis daripada tapal batas yang ditentukan oleh orang-orang tua kita dulu, masalah datuk yang dulu, yang sebelum kita bukan istilahnya pembuat sejarah. Kita ini adalah penerus sejarah yang telah diciptakan oleh datuk-datuk yang terdahulu. Jadi makanya Sungai Sail ini merupakan salah satu batas alam di zaman dulu oleh kerapatan adat, namanya batas alam dengan desa Sail. Kalau adat ya? Kalau adatnya itu batas dengan desa Tenayan. Batin Tenayan. Batin Tenayan. Batin Tenayan. Jadi ini air ini ngalir ini dari mana nih, Tok? Air ini mengalir dari pendanau ini, dari pendanau. Kemudian ditambah oleh air yang datang dari desa Pangkalan Baru nih, dari desa baru. Desa Baru Ya. Tidak Sungai Kampar ya? Tidak, ini bukan aliran Sungai Kampar. Aliran Sungai Kampar terputus di sini. Ini murni istilahnya aliran langsung dari desa Barung ini langsung menuju ke Sungai Sail. Di situ ada yang namanya di atas Sungai Sail ini ada yang namanya Sungai Mintan. Jadi Sungai Mintan itulah merupakan salah satu batas wilayah antara desa Tenayan dengan desa Buluh Cina ini. Ini merupakan salah satu batas akhir yang di dalam konteks sejarah peradatan. Inilah batas yang ditentukan oleh orang tua kita. Jadi kalau ini batas alam tuh seperti yang kami jumpa di dalam sejarah juga ada namanya jalan bakal panjang tuh, jalan yang mana sekarang? Bakal panjang itu jalan yang menuju dari itu Kutip. kalau boleh kita tengok nanti jalan yang masuk dari Simpang Kutip sana itu menuju ke arah ke belakang ke depan sampai ke Simpang Beringin. Oh, tuh. Ya, jadi sampai Simpang Beringin mengarah ke mana? Ke lintas timur. Lintas timur masuk ke sini. Ke daerah Sungai Sail ini. Itulah yang namanya Bakal Panjang. Jadi identik juga namanya Kecamatan Siak Hulu itu berarti inilah hulu Sungai Siak. Itulah hulu Sungai Sail. terakhirnya. Gitu. 3. Saya memperkenalkan diri sedikit. Saya di daerah Buluh Cina. Saya adalah nenek mama daripada suku Melayu. Suku Melayu yang diketuai oleh Datuk Maraja Lelo waktu itu. Yang kemudian saya menerima jabatan ini dari aliran datuk saya, yaitu pencetus daripada sejarah ini adalah almarhum dari Muhammad M. Yunus. Dia dinamakan dulu menjadi kepala desa Buluh Cina, menjadi wali muda pada waktu itu. Itu adalah datuk kontan saya. Jadi aliran dari jabatan dia itu dapat sama saya setelah dia meninggal. Nama saya adalah Parizal
Saya nenek mama dari suku Melayu. Nama gelar saya adalah Datuk Monti. Terima kasih. Dalam buku Babul Kuwait yang dikeluarkan oleh Kesultanan Siak pada tahun 1890, memang yang disebut-sebut Datuk itu tercatat di dalam buku sejarah. Itu di dalam tombo adat. Ya, Kita bisa buka tombo. betul tuh. Seluruhnya itu tertulis di dalam Tertulis. tombo adat. Kita bukan istilahnya, bukan kita, kalau kita ada Mengada-ngada lah, mengaku ya. daripada sejarah, kita tidak berasumsi bahwa ini yang kita omongan ini bukan tidak ada dasar. Kalau yang namanya adat, yang kita istilahnya ditunjuk, kita itu dilantik oleh anak kemenakan, itu kan jabatan itu bukan istilahnya dapat kita ini, tidak ada SK-nya. Kita dapat jabatan kebetulan dari aliran keturunan. Jadi makanya kalau pemerintah punya aturan, nenek mama mempunyai aturan. Jadi makanya kalau di dalam adat kita itu ada yang namanya tali berpilin 3. Pemerintah, adat, dan agama. Ini tidak bisa lepas ketiga-tiganya. Jadi pemerintah ini ada aturannya, nenek mama pun adat pun ada aturannya, agama pun ada aturannya. Nah, itu saya mau itu. tanya Datuk. Bagaimana menurut Datuk tentang keberadaan haulai yang berada di Provinsi Riau ini? Mungkin kalau ada usulan sama pemerintah itu seperti Papua kan masih dipertahankan, begitu kencang tuh. Kadang-kadang kita di Riau ini kadang-kadang seperti macam kalau Kampar ini saya pikir ada juga lah pandangan serius lagi terhadap masyarakat adatnya. Macam mana? Jadi kalau kita ada satu gebrakan yang kita bikin sama dengan pemerintah supaya kita dimotori oleh pemerintah, kemudian kita diakui. Istilahnya pengakuan, meskipun tidak diakui kita sudah sah. Ya, Negara ini berdirinya bukan dari pemerintah dulu. Negara ini berdirinya ke adat dulu, Iya. baru negara. Jadi meskipun kita tidak tertulis, tapi kita diakui aturan kita. Jadi yang harus kita buat supaya kita istilahnya diperdulikan oleh istilahnya selingkungan kita di dalam adat, di mana kita istilahnya di mana bumi ditijak, di situ langit dijunjung. Siapapun yang masuk ke dalam adatnya, di dalam negeri adat, kita harus itu yang dia pakai. Kalau luar dari batas itu, silakan keluar daripada negeri adat. Di mana bumi ditijak, di situ langit dijunjung. Nah, aturan adat yang harus ditetapkan sama orang istilahnya orang pendatang atau anak kemenakan di luar yang berdomisili di daerah adat itu sendiri. iya tuh. Yang kedua, kami dulu pernah membuat di situ satu rekomendasi masalah tanah wilayah. Itu di zaman almarhum Datuk Mendiang Dahlan. Rekomendasi ini berdasarkan tanah adat. Siapapun yang mengambil tanah adat melalui istilahnya yang memiliki tanah adat, yang memiliki atau membeli tanah adat harus mendapatkan rekomendasi daripada nenek mama. Rekomendasi ini gunanya di dalam rekomendasi ini terbentuklah tim. Itu timnya semuanya tali berpilin 3 tadi. Unsur agama, unsur pemerintah, unsur adat. Jadi dalam tim ini ada namanya, kalau kami dulu namanya tim 11. Setiap kali ada penjualan tanah oleh anak kemenakan, tim itu akan turun ke situ. Menengok tanah keabsahan tanahnya, ini betul tanah kamu. Kalau sudah ada rekomendasi daripada nenek mama, pihak pemerintah untuk membuat secara legalitas, untuk membuat surat kepada kecamatan atau kepada pemerintah, itu sudah diakui oleh pemerintah. Ini ada rekomendasi dari nenek mama. Pemerintah tidak akan lagi gabah-gabah menandatangani suratnya anak kemenakan kita. Ya, kalau seandainya terbit aja begitu surat itu tanpa ada di satu wilayah adat itu, ada terbit satu surat. Itu tidak. Itu makanya kita tanya, kau dapat tanah dari mana? Dari siapa kau dapat tanah? Kan gitu. Kalau seandainya kau dapat tanah dari luar tanpa rekomendasi dari nenek mama, itu tanahmu tidak ada di sini, tidak sah. Menurut legalitas. Ini pun sudah diakui oleh pemerintah, rekomendasi ini. Kalau tidak ada rekomendasi daripada nenek mama, anak kemenakan yang membuat surat untuk keberadaan keabsahan haknya itu pemerintah tidak tanda tangan. Tidak mau. Kalau di sini ada tak kejadian-kejadian seperti itu? Memang banyak dulu. Dulu sekarang tak ada ya. Sekarang tidak ada lagi. Kalau tempat kami, Dulu, kalau di banyak. Tenayan sangat beda tuh. Kalau di Tenayan sana, surat yang cari tanah, bukan tanah cari surat. Itu bahaya tuh. Nah, itulah Kalau yang kami di sini, makanya kami status orang istilahnya pendatang pun yang datang dari sini, makanya mereka mempunyai hak aman. Sebab sudah ada rekomendasi daripada nenek mama. Orang ini melapor kepada nenek mama dulu.
Baru masuk untuk membelinya ini. Ini Pak, Tuk, kami boleh membeli tanah itu. Kalau tidak ada rekomendasi dari Datuk, tidak turun tim Datuk, pemerintah tidak akan mau menandatangani surat. Menurut Surat kami pengalaman tidak Datuk, terbit. menurut pengalaman Datuk, dan sebelah utara bagian wilayah Datuk berbatasan dengan selatan ini adalah hak wilayah daripada Batin Batin Tenayan.